Menjadi orang tua yang positif telah menjadi kata yang cukup populer akhir-akhir ini. Pengasuhan positif terdengar seperti pengasuhan yang permisif tanpa konsekuensi untuk perilaku buruk. Dengan pengasuhan positif ada fokus pada disiplin dan tujuannya adalah untuk mendidik anak untuk mengikuti aturan dan menghormati orang lain. Bukan karena takut, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lalu seperti apa detailnya pemirsa? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam program Let's Talk. Pada episode hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Dr. Asriana Kiptiah atau yang lebih akrab disapa sebagai Bunda Ana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda Ana. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Apa kabar? Alhamdulillah. Bunda apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga pemirsa juga sehat semua. Amin ya robbal alamin. Nah, ini spesial nih pada episode kali ini kita akan membahas terkait parenting atau pola asuh pada anak. Dan di sini saya melihat ada buku. Nah, tadi kita di balik layar sempat ngobrol sedikit. Mungkin boleh diceritakan nih dari buku yang berjudul Menjadi Orang Tua karya Bunda Ana ini membahas tentang apa sih? Oh iya, buku ini sebenarnya sudah agak lama, tahun 2016. Sebetulnya juga cerita-cerita sederhana yang saya upload di Facebook. Cuman karena banyak yang menyarankan untuk dibukukan, akhirnya saya sempurnakan, kemudian saya terbitkan jadi satu buku. Dan alhamdulillah ini 3.500 eksemplar terjual saat itu. Cuman memang belum ada seri lanjutannya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita tulis lagi. Siap. Mungkin di dalam buku ini ada 1-2 kisah gitu yang bisa diceritakan kepada pemirsa terkait pola asuh anak, tentang experience pribadi atau mungkin orang lain yang bisa dibagi? Siap. Pada dasarnya saya itu terinspirasi ketika maksudnya gini, ada proses pengasuhan yang saya lakukan yang membuat saya kemudian ingin berbagi kepada orang tua. Misalnya contoh sederhana, suatu saat saya menggonceng anak saya berangkat ke sekolah, tiba-tiba mobil di sebelah kanan saya itu membuang sampah dari jendela, begitu. Kemudian saya langsung bilang ke putri saya bilang, Kis yuk kamu pegang erat, kita kejar mobil itu, kita kasih tahu kalau itu tidak boleh. Waktu itu anak saya masih kelas 3 SD, dan itu menurut saya sesuatu yang perlu diajarkan sejak dini. Itu cerita sederhana yang saya tulis di buku saya, dan ternyata mengajarkan patuh pada aturan itu sejak dini harus dilakukan. Itu salah satu kisah yang saya tulis di buku saya. Wah, menarik sekali ya. Jadi anak dikasih tahu dengan kita memberi contoh juga, Bu ya. Dan langsung pada kejadian nyata saat itu. Jadi bukan sesuatu yang kita karang atau apa begitu, sehingga dia langsung bisa, oh seperti ini yang nggak boleh. Kalau efeknya terhadap anak itu seperti apa, Bu, dari cerita tadi? Yang terjadi kemudian itu terinternalisasi lebih dalam, sehingga berikutnya dia bisa mengontrol perilakunya. Jadi bagaimana berinteraksi secara sosial, berhubungan dengan orang lain, mana yang baik dan tidak begitu, dan itu terhubung dengan relasi dengan orang lain. Oke, wah luar biasa ya. Karena bagi anak orang tua adalah role model pertama. Nah, Bu, itu dia. Jadi dan tidak ada sekolah menjadi orang tua. Waduh, ini nih yang jadi PR. Siap. Jadi maka setiap orang tua perlu terus belajar, bersedia untuk terus belajar. Siap, baik. Nah, kalau ngomongin soal pola asuh, kayaknya zaman dulu dan sekarang itu ada perbedaan yang signifikan. Kalau kita misalnya nonton sinetron atau apa, orang tua zaman dulu itu sering melakukan kekerasan fisik untuk membuat anaknya patuh, gitu ya. Apakah zaman sekarang itu masih cukup relevan untuk diadakan pola asuh yang seperti itu, atau bagaimana sih, Bu, sebenarnya? Iya, saya kira begini Mbak Nisa, tantangan kita memang sekarang ini kan berbeda, begitu ya. Internet, informasi yang sedemikian mudah didapatkan oleh anak-anak. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana mendisiplinkan anak-anak, apakah relevan dengan hukuman dan sebagainya, saya termasuk yang mengambil jalan tengah. Harusnya berbasis karakter anak. Setiap anak itu berbeda. Jadi ada anak yang memang dia perlu sedikit tantangan atau ancaman untuk merubah perilakunya. Tetapi ada yang dia harus didekati dengan cara yang berbeda. Makanya kalau dalam Islam kan, mohon maaf ya, ada konsep neraka dan surga, gitu. Tapi maka tidak semua hukuman efektif untuk setiap anak. Tetapi
dan tidak semua pujian efektif untuk setiap anak. Nah, oleh karena itu orang tua perlu mengenali karakteristik anaknya terlebih dahulu, sama dengan guru. Guru juga harus mengenali karakteristik siswa-siswinya, sehingga ketika dia memberikan misalnya punishment, itu diberikan pada orang yang tepat atau pada anak yang tepat, dengan ukuran dan kadar yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nah, saya kira itu yang perlu diperhatikan. Jadi tetap saja diperlukan, tetapi tidak boleh kepada setiap jenis atau setiap tipe anak. Oke, wah ini menarik sekali Bu. Berarti bukan seperti ilmu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, di mana pola pengasuhan misalnya bunda anak terhadap bunda yang lain sama, tidak bisa seperti itu. Makanya pengasuhan itu sebetulnya seni. Jadi dia sebuah ilmu yang bisa dipelajari, kita bisa belajar, baca buku dan sebagainya, tetapi juga dia merupakan seni yang khas bagi setiap ibu dan setiap keluarga, begitu. Nah, ini makanya pentingnya setiap orang tua membekali dirinya terus-menerus untuk belajar. Karena anak-anak kita tumbuh berkembang. Makanya kalau di zaman Rasulullah dulu kan, Sayyidina Ali pernah mengatakan, asuhlah anakmu, kan gitu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka akan hidup di zamannya, bukan di zamanmu seperti yang dulu. Jadi kita tidak bisa menggunakan teori lama, ansih semuanya saklek kita pakai sekarang. Tidak bisa. Tapi ada yang masih terus kita pelihara, tetapi ada sesuatu yang perlu kita adaptasikan di kehidupan kita saat ini. Saya kira itu. Wah, luar biasa ya. Ini langsung ngena sekali nih Bu. Apalagi di usia saya, rasanya banyak nih teman-teman yang sudah mulai masuk usia pernikahan, tapi belum ada pembekalan terkait bagaimana menjadi orang tua. Ini gimana sih? Kita butuh buat sekolah orang tua. Boleh banget. Ini kalau Bunda Ana buka kelas kayaknya laris nih. Apalagi untuk usia-usia saya untuk belajar. Karena saya sendiri di usia ini belum kepikiran Bu untuk belajar itu bagaimana sih seharusnya gitu kan. Apa sebenarnya ada kayak komunitas atau sekolah-sekolah khusus untuk para calon orang tua belajar dulu nih gimana caranya membuat pola asuh pada anak? Sepertinya ada, cuman tidak yang secara populer formal gitu ya? atau tidak formal, atau sebagian kita ini masih menganggap ini tidak terlalu penting. Padahal mendidik manusia itu luar biasa, gitu. Jadi butuh ilmu yang benar gitu loh. Kalau tidak, generasi kita akan rapuh. Makanya kita tidak boleh mengindahkan generasi yang lemah. Gitu. Jadi ada di beberapa komunitas atau apa. Siap. Yang penting terus cari ilmu. Oke, wah ini semakin menarik nih pemirsa untuk belajar. Bahkan saya sendiri pun excited. Nah, kita akan masih bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Bunda Ana untuk membicarakan berkaitan dengan pola asuh atau parenting terhadap anak ini kira-kira bagaimana. Dan ini menjadi sesuatu yang penting dipelajari walaupun belum semua aware terhadap hal ini. Tadi segmen pertama sempat kita bahas bahwa orang tua adalah role model utama bagi anak. Kira-kira sejak usia berapa sih anak-anak tuh memahami, bisa menerjemahkan apa yang dilakukan orang tuanya sebagai suatu behavior yang oh ya ini baik, ini enggak, dan bagaimana orang tua harusnya bersikap terhadap anak untuk menjaga gitu ya, nggak tiba-tiba seenaknya sendiri. Jadi karena mereka sadar, oh kita itu dicontoh loh sama anaknya, kayak gimana sih Bu sebenarnya? Oke, menurut saya malah justru sudah dimulai sejak anak kita dalam kandungan. Wow. Iya, jadi pada saat wanita hamil itu coba apa yang asupan yang diperoleh oleh janin itu kan lewat tali pusat. Itu kan bukan hanya nutrisi dalam bentuk makanan dan sebagainya, tetapi energi, pikiran, perasaan ibunya, energi emosinya itu juga diserap oleh anak. Sehingga makanya tadi sebelum ini saya mengatakan persiapannya bahkan sebelum kita menikah gitu ya, itu perlu dilakukan karena itu diterima. Makanya saya pernah punya mahasiswa yang dia suka nyilet-nyilet tangannya begini. Kemudian ternyata setelah saya dalami, ibunya dulu pernah ingin menggugurkan dia di dalam kandungan karena waktu itu ibunya
waktu hamil, maaf ayahnya berselingkuh dan seterusnya. Nah, itu ada dampak seperti itu dan itu banyak sekali. Banyak hal-hal seperti itu yang membuktikan bahwa pengaruh itu bahkan sejak di dalam kandungan, apalagi setelah lahir. Kan begitu toh, anak memiliki panca indera lalu dia menyerap. Jadi misalkan anak-anak kita belum bisa berbicara sekalipun, itu mereka sudah bisa mengamati, merasakan energi yang kita kirim kepada mereka. Jadi ini penting sekali. Jadi kalau biasanya ibunya disiplin, ya anaknya bisa disiplin. Kalau misalnya begini contoh ya, mengapa ada misalnya orang tua yang kesulitan menangani anaknya yang misalnya sering ngompol dan sebagainya? Karena ibunya sendiri tidak teratur di dalam misalnya natur, kalau dalam bahasa Jawa itu. Jadi pada jam sekian ini anaknya ditatur gitu. Jadi itu kan pembiasaan, aturan yang ibunya tetapkan pada jam sekian ditatur, jam sekian. Maka anaknya nggak mungkin ngompol. Anak usia 2 tahun itu sudah bisa ngelepas pampersnya sendiri, sudah bisa, itu bisa. Jadi sebetulnya ya sejak awal, bahkan sejak konsepsi ya, itu sudah harus mulai. Jadi Anda punya aturan apa? Anda ingin mengatur hidup Anda sebagai ibu, lalu kepada anak Anda seperti apa, itu sudah sejak awal. Apalagi ketika anak sudah lahir, apalagi ketika sudah bisa berbicara, apalagi ketika sudah bisa mengungkapkan pikiran dan perasaannya, begitu. Makanya kenapa ada kesulitan pada 7 tahun kedua pengasuhan, karena 7 tahun pertama ada problem, tidak beres. Jadi kalau dalam Islam itu kan, kalau 7 tahun pertama kita lakukan dengan beres, 7 tahun kedua pasti beres. 7 tahun kedua beres, 7 tahun ketiga pasti beres. Maka sebetulnya kita bisa lihat problem-problem remaja atau bahkan orang dewasa ditelusur saja, bisa ditelusur pada masa kecilnya. Mungkin problemnya pada pengasuhan di 7 tahun pertama, mungkin juga 7 tahun kedua, mungkin juga 7 tahun ketiga. Itu sedalam itu ya, luar biasa. Ini semakin menarik nih kalau diobrolin. Kemudian bagaimana akhirnya orang tua bisa melakukan komunikasi kepada anak? Kembali ke tadi, seperti adanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan, seperti ini lo nggak boleh ngompol karena sudah dibiasakan. Itu cara untuk menyampaikan komunikasinya bagaimana, Bu? Apalagi anak kecil kan belum bisa untuk merespon orang tuanya saat memberikan info ini lo nggak boleh ngompol. Gimana, Bu? Jadi begini, disiplin itu kan arti sederhananya gitu ya, mudahnya adalah sikap patuh pada aturan. Aturan ini aturan yang ada hubungannya dengan relasi sosial, apakah dengan keluarga, dengan masyarakat, kalau di sekolah ya di kelas, dengan bangsa, pokoknya aturan dengan berrelasi dengan luar. Nah, ketika anak belum bisa berkomunikasi, maka kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ibunya adalah refleks atau dampak dari perilaku disiplin ibunya. Maka nanti hubungannya dengan self-disiplin. Jadi apakah ibunya memiliki disiplin diri yang baik? Disiplin diri ibunya itu yang membuat itu bisa dicontoh oleh anak. Gitu, dalam konteks belum dikomunikasikan. Nah, ketika sudah dikomunikasikan, maka karena sudah sesuatu itu dibiasakan, ketika ada pelanggaran atau pelencengan atau penyimpangan, itu dikomunikasikan. Mengapa ini harus dilakukan dan sebagainya. Tetap harus sesuai dengan usia perkembangan anak. Jadi kalau bicara sama anak balita harusnya seperti apa, bicara sama anak usia 7 tahun seperti apa. Kan masing-masing ada tugas perkembangannya dan perkembangan kognisinya yang berbeda-beda. Seperti itu. Siap, baik. Berkaitan dengan disiplin tadi, Bu, itu ada juga yang skema punishment dan juga reward. Nah, hal seperti ini bagaimana sih kita membuat konsep yang cukup baik untuk keluarga sendiri? Itu kira-kira seperti apa? Ya, saya sendiri sebenarnya tidak terlalu cocok dengan istilah punishment. Saya lebih senang dengan konsekuensi. Gitu. Jadi kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya ini. Logika anak yang diajak berpikir. Jadi karena konsekuensi maka nanti muncul tanggung jawab. Gitu. Jadi dari sejak dini sebetulnya anak itu sudah bisa harus diajak berkomunikasi, begitu. Sehingga nanti perkembangan kognisi mereka juga bagus. Sekarang kan sedang apa ya digembar-gemborkan tentang bagaimana berpikir tingkat tinggi gitu kan. Itu kan dimulai dari bagaimana seorang ibu menjelaskan sesuatu, bagaimana seorang ibu bertanya, bagaimana seorang ibu mengapresiasi, bagaimana seorang ibu menjelaskan dan seterusnya.
dari situ jadi kemampuan anak untuk berpikir, merasionalisasi itu akhirnya kemudian menumbuhkan oke, ini tanggung jawabku. Jadi kalau aku membuang sampah, sampahku itu tanggung jawabku. Kalau aku makan di restoran kah, di warung, di mana, merapikan seluruh piring-piringnya di tengah, sampahnya dikumpulkan, itu tanggung jawabku. Itu penghargaan pada diriku karena aku menghargai orang lain. Jadi saya di rumah membiasakan diri mau makan dimanapun, mau di warung, mau di restoran, mau di mana saja. Kalau kita habis makan, itu kita kumpulkan piring-piring, gelas macam-macam di tempat tengah, sampah-sampah dipisah. Lalu kita bilang terima kasih kepada pelayannya. Itu bagian yang kami disiplinkan. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi konsep punishment lebih oke di konsekuensi secara logis kepada anak. Nah, kita juga masih akan ngobrolin terkait reward. Nah, kira-kira seperti apa di konsepnya kita akan bahas di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Bunda Ana. Pada segmen kali ini kita akan berbicara terkait reward atas apa yang dilakukan oleh anak. Kira-kira skema reward ini seperti apa sih yang baik dan benar? Dan apakah jangan-jangan reward ini sebagai sesuatu yang menyuap ke anak? Kalau kamu melakukan hal baik, kita kasih hadiah, Nah ini gimana nih cara untuk meluruskan ya Bunda? Ya, terkait dengan reward, ini kita perlu hati-hati. Di samping kita perlu memperhatikan tipe atau karakteristik anak kita, ada orang yang tidak butuh pujian. Ada orang kalau dipuji lebih amat sih, gitu, ya kan? Jadi, tetapi ada tipe anak yang memang butuh pujian. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau kita ingin memberi pujian, misalnya pujian kan salah satu bentuk reward ya, itu jangan fokus pada hasil, tapi pada proses, pada upaya. Karena kalau kita fokus pada hasil, nanti anak akan terbiasa, mungkin terpicu untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai hasil. Karena bagi dia, yang dihargai adalah hasilnya. Aku nggak peduli caraku menyontek, mau ini, yang penting nilaiku bagus. Karena kalau nilaiku bagus, aku dapat hadiah, aku dapat pujian. Jadi itu salah, makanya itu yang perlu hati-hati. Jadi yang perlu kita beri penghargaan, itu adalah pada upayanya, usahanya. Jadi kamu sudah bekerja keras untuk melakukan ini, gitu. Jadi upayanya, usahanya, mungkin bangun paginya, mungkin tenaga yang diberikan, mungkin waktu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu dan seterusnya. Intinya itu harus upaya pada proses, bukan pada hasil. Itu yang perlu dihati-hati. Nah kemudian jenis-jenis reward itu juga berbeda-beda tergantung anaknya. Jadi ada orang yang cuma disentuh aja, itu sudah ngerasa disayangi kan gitu, diberi pujian, dihargai. Ada yang memang betul-betul harus dalam bentuk benda, dalam bentuk benda penghargaannya, gitu. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga harus sesuai dengan usia perkembangan, tidak boleh berlebihan. Anak kecil kok diberi HP misalnya, ya malah Anda membunuh anak Anda itu. Waduh. Nah, kemudian dan segera. Jangan memberi gini ya, pujian atau reward itu jangan terlambat. Jadi misalnya ini prestasinya sekarang, ya harusnya langsung sekarang dong dia diapresiasi kayak gitu. Setidaknya secara verbal gitu ya. Tadi itu. Jadi jangan sampai terlambat, nanti dia akan merasa nggak exciting lagi gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Zaman saya kecil dulu dan teman-teman tuh sempat mengalami di mana kalau kita dapat nilai 10 dikasih bintang. Nanti ngumpulin bintang sampai berapa banyak, kemudian baru deh dikasih hadiah apa. Kayak gitu tuh apakah masih efektif Bu ya kalau untuk diterapkan sekarang? Tetap yang tadi itu, tetap harus diperhatikan. Sebenarnya manusia ini dari waktu-waktu sama saja. Ada yang tipenya menghindari penderitaan, ada yang tipenya menginginkan kebahagiaan atau sesuatu yang nyaman. Makanya ada neraka dan surga. Misalnya Mbak Nisa kenapa sholat?
Misalnya jawabannya, biar nggak masuk neraka, Bu. Itu kan menghindari penderitaan. Maka orang yang seperti ini nggak cocok kalau dikasih hadiah-hadiah. Gitu. Tapi kalau tanya, Mbak Nisa kenapa nggak sholat? Pengen dapat surga, Bu. Nah, orang tipe seperti ini harus dikasih hadiah. Gitu loh. Berarti saya suka hadiah. Jadi maksudnya tetap saja, yuk kita sebagai orang tua, sebagai guru, itu mengenali kepribadian karakteristik anak-anak. Karena tadi itu tidak semua bentuk pujian atau reward cocok untuk setiap anak. Gitu. Anak saya yang pertama itu, yang pernah kesini itu, kalau dikasih apa, ibunda lebih amat sih, kayak gitu. Kalau misalnya saya peluk misalnya, pelukan itu kan juga sebuah ini afeksi, kan? Iya, kayak gitu. Tapi bagi dia enggak. Tapi yang lain mungkin butuh itu, butuh dilus-elus, butuh dipijetin kayak gitu misalnya. Jadi berbeda-beda. Siap-siap. Nah, kemudian terkait batasan antara kita dengan anak seperti itu bagaimana sih untuk membuat boundary-nya itu sendiri? Batasan maksudnya? Kita buat jarak. Iya, terkait untuk misalnya ada aturan-aturan tertentu di mana kamar mama di sini kamu kalau masuk harus seperti ini mungkin, kemudian bersikap dan sebagainya. Nah, batasan apa sih yang perlu dilakukan dalam aspek kehidupan bersama-sama itu seperti apa? Ya kalau dalam Islam jelas ada adab Islam ya, misalnya kita anak tidak boleh masuk kamar orang tua tanpa mengetuk pintu dan seterusnya, jelas. Tetapi di luar itu sebetulnya pada saat kita menerapkan konsep disiplin yang kita pegangi dengan aturan yang kita terapkan itu mesti disepakati bersama. Jadi jangan sampai kita menerapkan satu aturan di rumah, anak tidak sepakat, tidak jalan. Gitu. Jadi aturan ditetapkan, konsekuensi kalau ada pelanggaran ditetapkan bersama. Seperti itu. Sehingga nanti saling support, akhirnya hangat hubungannya, bukan ini aku ini ibumu loh, penguasa atas dirimu. Enggak. Jadi kita tetap harus respect. Orang tua yang bisa merespek anaknya, maka anak akan merespek dirinya. Orang tua yang mencintai anaknya, maka anaknya akan mencintai dirinya. Jadi sebetulnya semuanya balik dari apa yang kita lakukan. Jadi harusnya memang kita sangat dekat, tetapi kita punya aturan-aturan main di dalam rumah. Nah, itu yang harus dilakukan. Tetapi jadi gini, kita itu tegas tapi penuh cinta. Jadi segala aturan pun itu juga harus didiskusikan dan disepakati bersama. Harus disepakati. Jadi jangan anggap begini, masih kecil aja kamu harus ikut mama, nggak boleh kayak gitu. Bahkan kalau mau masak saja, saya bilang ke Kisti, Kis, Bunda di belakang di dapur ada sayur asem, ada sop, ada mutumis. Kamu pilih yang mana? Setelah dia, aku mau sop Bun, oke buatin sop. Jadi jangan misalnya masak gitu langsung, ya makan aja. Ini yang penting Bunda seperti ini adanya. Enggak. Meskipun kita hanya punya dua alternatif, tapi coba dibicarakan. Meskipun kita hanya punya tempe, tapi coba dia ngomong, Bunda punya tempe sama ikan asin, kamu pilih yang mana? Itu jadi lebih hangat di rumah. Wah, luar biasa. Ini sederhana tapi sangat mengena, apalagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bunda, pertanyaan terakhir nih, pesan bagi pemirsa atau mungkin para calon orang tua biar nggak terlambat, silahkan. Baik pemirsa, ini momen yang luar biasa. Bagi saya begini, kita itu punya kesempatan sepanjang usia kita untuk bekerja, tapi kita hanya punya satu kesempatan untuk membesarkan anak-anak kita. Itu. Dan pesannya Ki Hajar Dewantoro, setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Nah, maka tugas orang tua dan guru adalah merawat dan menumbuhkan kodrat itu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bunda sudah sharing hari ini. Semoga sehat selalu dan kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi soal parenting. Terima kasih. Dan pemirsa, tak terasa 30 sudah kita berbincang pada episode kali ini. Saya Khairunisa beserta seluruh kru dan petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.